Halo pembaca Kompas Otomotif, ketemu lagi sama gue Stanley. Kita kali ini akan ngebahas salah satu LSUV yang baru saja melakukan peremajaan sedikit sekali, yaitu Daihatsu Terios. Lo bisa lihat di belakang gue sudah ada Terios. Kita akan kupas sedikit masalah eksterior, interior, sampai performanya, plus beberapa fitur barunya. Nah, Daihatsu ini memang sedikit tanggung memberikan sentuhan baru pada Terios ya. Lu lihat untuk secara faceliftnya di bagian depan ini hanya lihat paling baru adalah bagian bumper yang sudah modelnya berubah total dari versi sebelumnya. Untuk headlamp masih sama, cuman diberikan sentuhan smoke, jadi sedikit lebih gelap. Cukup gahar ya kelihatannya dengan paduan warna ini. Dan di sini ada list merah yang menandakan dia untuk varian customnya, dan ada beberapa tambahan variasi untuk varian custom ya, seperti nanti lo lihat di samping. Dan perubahan yang berbeda juga ada di bagian pelek dibandingkan versi sebelumnya. Nah, lebih lanjut kita masuk interior. Nah, untuk urusan interior, si Terios baru ini yang baru saja facelift ini sebenarnya nggak banyak berubah dari versi sebelumnya. Soal tata letaknya ini masih sama, cuman memang ada beberapa sentuhan baru ya, sedikit lah ya. Semua dibikin serba hitam, terutama untuk yang Air Custom ini. Jadi di sini ada panel soft touch, terus di sini ada detailnya nih, pakai jahitan merah. Jok juga kombinasi antara leather sama fabrik. Plus ada garis-garis merah juga yang untuk menandakan bahwa dia adalah varian customnya. Ada beberapa fitur tambahan baru. Pertama dari kamera 360 yang bisa lo lihat nanti di sini dihadirkan untuk melihat kondisi sekeliling ya saat kita terutama akan bergerak maju saat kita dari parkir mau jalan, jadi lebih safety. Plus ada wireless charging juga disediakan di sini. Jadi lo yang punya smartphone khususnya yang sudah support dengan wireless charging nggak perlu repot lagi untuk colok-colokan. Tapi yang belum punya tetap disediakan nih USB charging di sini, plus sama outlet untuk powernya masih biasa seperti di sini. Untuk masalah pembaruan lainnya ini bener-bener nggak ada ya guys, gue bisa bilang, karena Daihatsu cukup tanggung sebenarnya. Untuk kemudi aja nih dia belum teleskopik, jadi masih hanya tilt saja. Tapi untuk memberikan sedikit kenyamanan bagi pengendaranya memang disediakan tombol-tombol fungsi yang untuk mengendalikan audio di sini nih, termasuk ada untuk terima telepon juga. Nah, kita bicara sedikit soal audio, tepatnya di head unitnya masih kecil ya. Ini tapi dia sudah punya koneksi untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi ini masih menggunakan kabel ya, artinya dia belum otomatis bisa dengan Bluetooth langsung. Nah, di sebelah kanan bawah, di bawah kemudi ya, tepatnya ada beberapa tombol baru nih, engine start stop. Terus ada round view monitor, tadi untuk melihat kamera 360 ada sensor paling baru ya, ini dua ini. Sebenarnya kalau untuk engine auto, engine start stop ini sudah ada di Terios sebelumnya. Ini fungsinya untuk menghemat bahan bakar ya, terutama sangat berguna ketika lu lewati perkotaan yang sering macet. Jadi mesin akan mati beberapa detik. Saat lo injek rem nanti akan menyala otomatis sendiri saat lo lepas rem, atau ketika memang mobil sudah membutuhkan daya listrik ya, akinya. Masuk ke baris kedua nih sebenarnya juga nggak berbeda jauh dari versi Terios sebelumnya ya. Cuman untuk yang Air Custom kali ini tuh dibikin serba hitam, sampai lo lihat atap ini semua serba hitam. Dia masih pakai blower seperti biasa, belum ada perubahan. Untuk jok sama dengan baris pertama, kombinasi antara leather dan fabrik. Dan posisi duduk juga tentunya nggak berubah. Nih kalau lo lihat untuk orang dewasa segini nih, dengan tinggi gue 175an ya, untuk headroomnya nih masih lumayan. Terus untuk dengkul sama baris kedua, baris pertama bangku penumpang ini masih ada jarak juga, tandem distance-nya masih lumayan. Jadi so far emang gak ada perubahan dari versi sebelumnya. Nah guys, kita sekarang mau ngerasain sensasi berkendaranya si Terios facelift ini. Sebenarnya kayak tadi gue bilang ya, nggak banyak berubah, karena dari sisi kemudi pun dan data letak dashboard semua tuh nggak berubah. Jadi secara sensasinya ya idem sih
kalau gue bilang dengan versi sebelumnya atau versi lawasnya sebelum dia facelift. Untuk mesin dia juga masih sama, dia pakai 1500 cc, dia pakai yang mesin NRFE, sudah Euro 4, tenaganya dan powernya masih sama. Plus soal transmisi nih, transmisi dia masih AT konvensional, belum CVT seperti produk-produk Daihatsu lainnya yang sudah baru, ada Ayla dan Rocky. Itu sudah CVT ya, dan platformnya juga sudah DNGA. Yang ini masih lama. Penggerak belakang memang secara tarikan performa tadi saat gue geber di awal tuh terasa masih lamban atau tidak seresponsif penggerak depannya. Saat gue cobain waktu itu pakai Xenia itu lebih responsif si Xenia dengan penggerak depan. Nah, untuk sensasi berkendara sendiri, handling pun masih sama ya, gejala limbung masih ada terasa sedikit karena ground clearance-nya juga tinggi. Lalu mungkin efeknya ini ya akan sangat terasa terutama ketika lu bermanuver di jalan tol tuh yang ada limbung-limbung, yang ada banyak belokan, itu sangat-sangat terasa di kecepatan tinggi. Kalau untuk berkendara harian sih masih bisa ditolerir lah. Untuk bantingan suspensi juga nggak berubah. Ini tergolong empuk untuk dipakai harian ya. Beda dengan beberapa rivalnya yang settingannya sedikit dibikin keras. Memang enak untuk diajak ngebut. Cuman saat lu bawa family, karena dia konsepnya si Terios juga family ya, 7 seater, ini masih nyaman. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri sebenarnya kayak tadi gue bilang, karena dia masih pakai mesin yang lama, performanya masih sama, nggak berubah lah dari versi sebelumnya. Mungkin akan ketolong dengan adanya auto engine start stop ya, yang bisa diaktifkan atau dimatikan sendiri saat lu ngerasa annoying nih. Untuk konsumsi bahan bakar, setelah gue pakai di dalam kota dengan rute kombinasi, tapi kombinasi dalam arti di sini adalah lebih banyak di dalam kotanya ketimbang lewat tolnya ya. Itu gue sempat dapat sampai tertingginya tuh 14, tapi di kisarannya dia rata-ratanya bermain di 13-an ya. Masih cukup lumayan lah untuk sebuah LSUV dengan bodi yang pasti lebih berat daripada MPV ya. Itu dalam kondisi gue sendiri dan AC tetap menyala, jadi benar-benar normal pemakaian harian. Gaya berkendara juga ya idem lah dengan pemakaian harian. Nah guys, ya gitu dulu untuk review singkat kita si Terios facelift ini. Tadi kita udah bahas sedikit eksterior, interior, sama beberapa fitur barunya. Dan memang secara performa tidak ada perubahan ya. Dia masih pakai engine yang lama 1500, plus dia masih penggerak belakang. Beda dengan produk-produk terbaru Daihatsu yang sudah DNGA, karena semua sudah berubah menjadi penggerak depan dan sudah ada transmisi CVT. Sedangkan si Terios ini masih pakai transmisi biasa nih. Tenaganya ya sosok lah ya, nggak berbeda jauh dibandingkan dengan kompetitor, juga masih bisa ngelawan meskipun memang terasa sekali berat di putaran bawahnya. Nah, memang ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Daihatsu Terios. Meskipun ini versi faceliftnya, secara tampilan mungkin sudah maksimal seperti ini, dan minus-minus lainnya tuh masih ada beberapa fitur yang sebenarnya berfungsi tapi tidak disematkan oleh Daihatsu. Kayak tadi kemudi yang belum teleskopik, itu sangat ini banget ya, sangat disayangkan. Padahal seharusnya saat dia melakukan facelift ini bisa sekaligus. Lalu untuk kamera 360 sudah oke sebenarnya, cuman pengoperasian ini sedikit sulit dan sedikit ribet karena saat kita aktifkan itu kita nggak bisa langsung back lagi untuk mengaktifkan audionya. Ini sedikit rumit ya, tadi beberapa kali kita coba juga memang sulit ya. Itu aja sih sementara untuk versi minusnya dari si Terios facelift ini. Cuman biar bagaimanapun, si Terios ini memang punya keunggulan dari segi harga, karena dengan banyaknya varian dia menyediakan cukup rentan itu banyak banget gitu. Ada beberapa varian kalau nggak salah lebih dari 10, dan harganya itu mulai dari 200-an sampai versi tertingginya itu di atas, sekarang di atas 300 jutaan kalau nggak salah 303. Nanti kita cek lagi ya. Gitu dulu guys untuk review si Terios facelift kali ini. Tetap sehat dan like serta pantengin terus channel Kompas Otomotif.